semuanya. Nah, sehingga kesimpulan di indikator 23 manajemen data ini adalah satu, sudah dilaksanakan baru sebagian tanpa pedoman, yaitu ciri satu. Sudah dilaksanakan tapi tidak ada di dalam peta rencana, nggak bisa dua, ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada di peta rencana. Kemudian meskipun belum ada kegiatan mengacu kepada pedoman, ya itu sudah bisa di dua. Nah, kalau di tiga, berarti tadi menerapkan manajemen data sesuai pedoman yang ada seluruh rangkaian proses. Nah, rangkaian proses itu yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu. Cukup banyak ya yang harus diupayakan dan harus dibagi dengan pembagian peran dari 3 stakeholder terkait di bidang statistik, Bapeda, kemudian ada BPS tadi ya yang menjadi tim pengawal pelaksanaan manajemen data. Makanya mekanisme forum datanya harus dilaksanakan Bapak Ibu. Dan untuk menuju level 4, kalau itu sudah menjadi satu siklus yang terus-menerus diupayakan, dilakukan, sudah dilakukan review secara berkala, nah otomatis nih, berarti harus ada evidence melakukan reviewnya. Misalnya, oh ini data ini pernah breach, pernah terbongkar misalnya oleh pembobol begitu ya. Nah ini bagaimana menyikapinya begitu ya, data itu apakah punya backupnya atau belum dan sebagainya. Nah, itu otomatis dilakukan review dan evaluasi untuk menghasilkan rencana-rencana aksi program perbaikan. Dan untuk menuju level 5, maka rencana aksi program perbaikannya yang harus sudah dieksekusi juga. Nah, sehingga nanti baru bisa level 5, meskipun ya cukup challenging ya Bapak Ibu ya untuk menuju level 5. Ini contoh dari apa yang kita sebut sebagai program-program kerja di area manajemen data tadi. Jadi misalnya di peta rencana itu diturunkan untuk SPBE di area manajemen data akan ada tadi bagaimana menyusun arsitektur data, kapan begitu ya. Bagaimana menyusun tadi data induk dari referensi data induk yang sudah ditetapkan secara nasional, mana saja yang akan dipedomani begitu ya. Kemudian menyebarkan dataset dari open data yang memang kualitas datanya sudah diyakini terkoreksi oleh setiap perangkat daerah atau setiap satker, setiap kedeputian begitu. Nah, itu silahkan Bapak dan Ibu disusunkan program kerjanya. Sehingga indikator 23 bisa maksimal juga nilainya begitu ya. Kemudian indikator yang keempat tentang aset. Nah, kalau berbicara aset tadi di level nasional memang belum ada turunannya ya. Nanti akan ada matik dari Kominfo. Jadi PM Kominfo tentang matik, manajemen aset TIK untuk SPBE. Nah, kalau ditanya seperti apa penerapan manajemen aset TIK, lingkup prosesnya, fasenya dari mulai perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan. Nah, karena biasanya ada di lingkup BPKAD ya, teman-teman pengelola aset biasanya kan ada di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, atau biasanya kalau di setiap perangkat daerahnya itu ada teman-teman pengelola urusan umum dan kepegawaian ya, biro rumah tangga begitu, itu kan biasanya yang mencatat aset. Nah, sehingga aset yang dimaksud di dalam Perpres 95 itu hanya dua Bapak Ibu yang dikenal ya. Hanya hardware atau perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak atau software. Nah, sehingga tujuannya manajemen aset TIK ini menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK. Jadi bisa berbagi pakai begitu ya, itu yang diharapkan terjaga ketersediaannya ya, jangan sampai rusak dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi warna merah ini adalah keseluruhan dari rangkaian proses yang harus dilakukan. Jadi dari mulai bagaimana sih kita mau mengadakan aset, berarti harus ada perencanaannya. Bagaimana nanti mekanisme pengadaannya, begitu ya, akuisisinya. Bagaimana mekanisme pengelolaannya, mencatat itu sebagai barang inventaris, begitu ya, memeriksa kemudian apakah ini masih baik, masih layak dipakai dan tidak, pencatatan umur aktif akuntansinya, begitu. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Dan sampai terakhir disposal ya, melakukan penghapusan. Jadi contoh yang paling sering kan kalau penghapusan perangkat lunak itu kalau diyakini misalnya ini ada proyek-proyek perubahan, tiba-tiba aplikasinya tetap membebani server tapi nggak pernah dipakai. Nah, kalau itu memang awalnya sudah dianggap sebagai
aset, apalagi kalau nggak dicatat aset ya itu sesuatu yang mubazir sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya itu di take down, kemudian akhirnya dihapuskan begitu ya kalau misalkan itu tidak dipergunakan lagi daripada tadi membebani server. Nah, termasuk juga proses disposal untuk perangkat keras harus ada kehati-hatian karena punya dampak terhadap resiko keamanan ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau ada data-data di dalam hard disk yang tersimpan begitu ya, kemudian ternyata komputernya serahkan kepada dihibahkan misalnya contoh ya yang suka terjadi kan ada beberapa hibah perangkat begitu ya. Nah, itu ternyata datanya masih tersimpan, ada data rahasia. Nah, itu kemungkinan untuk data breach itu dimungkinkan terjadi. Nah, jadi nanti akan ada pedoman manajemen aset ya, akan ada peraturan menteri, tapi mudah-mudahan kita doakan sesegera mungkin akan rilis, karena sampai dengan Desember 2022 itu sudah pernah ada uji publik untuk rancangan peraturan Menteri Kominfo tentang manajemen aset TIK, Bapak Ibu. Dan inilah yang tadi ya disinggung, bahwa objeknya itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak, siklusnya dari mulai perencanaan, pengadaan, pengelolaan, sampai penghapusan. Jadi ini yang dimaksud dengan uraian yang disampaikan di lingkup manajemen aset.